Selamat putri keluarga Susanto, Angel dan putra keluarga Jinara, Karel resmi menikah. Kamu gak boleh nikahin dia. Adik, kenapa? Hari ini hari pernikahanku. Kakak, kamu gak boleh nikah sama Karel karena aku hamil anaknya. Apa? Jiana, beneran jangan-jangan karena waktu itu. Bagus. Maaf, pernikahannya apa dilanjutkan? Tentu aja. Cuman pemeran utamanya akan ganti orang. Angel, semua yang kamu punya bakal aku rebut. Pengantin wanita, apa kamu bersedia menikah dengan pria ini jadi istrinya? Mau dia miskin atau kaya, bakal setia selamanya sama dia. Aku bersedia. Jiana, karena kamu mau rebut, aku kasih aja ke kamu. Yang bisa direbut memang bukan milikku. Angel, kamu mau kemana? Jangan-jangan kamu mau biarin tamu sebanyak ini gitu aja? Kamu taruh muka keluarga Susanto di mana? Angel, hari ini hari bahagia adikmu. Kamu harusnya di sini doain dia. Maksudnya Jiana di hari pernikahanku rebut suamiku dan aku harus tinggal buat terima tamu? Aku nggak peduli. Kalau hari ini kamu berani keluar dari pintu ini, kedepannya kamu bukan putri keluarga Susanto lagi. Pak Levin, cuman buat tahu kondisi calon investasi. Apa perlunya mau jadi satpam? Jangan banyak omong. Siap. Kamu paksa aku buat tetap di sini jadi bahan ketawaan semua orang? Kamu sendiri yang gak berguna, gak bisa tahan pria. Kalau hebat, kamu sekarang cari pria buat nikah. Oke, daripada punya keluarga kayak kalian, mending sekarang cari orang buat nikah. Angel, kamu jangan-jangan cemburu sampai gila. Bisa-bisanya cari satpam gak jelas ini. Satpam? Putri keluarga Susanto bisa-bisanya sama satpam. Satpam gak jelas dari mana? Juga berani masuk gedung grup Jinara? Satpam kenapa? Lebih mending dari pria brengsek yang ngehianatin. Kamu jangan-jangan belum tahu. Keluarga Jinara udah diincar sama keluarga Lukito dari kota Gani. Bentar lagi jadi keluarga nomor 1 di kota laut. Dan Karel bahkan juga dapetin perhatian konglomerat kota Gani. Pak Levin bentar lagi bakal ambil alih keluarga Jinara. Apa? Itu Pak Levin yang konon kendaliin urat nadi ekonomi seluruh kota Gani. Yang diincar Pak Levin. Kalau gitu keluarga Jinara bukannya bakal meroket. Angel, cuman satpam jelek gak punya uang dan kekuasaan. Kamu gimana bandingin sama Karel? Tapi kalian berdua kodok buduk dan bebek jelek. Cocok banget. Angel, hari ini kamu berani nikahin satpam gak jelas ini. Selamanya angkat kaki dari keluarga Susanto. Keluarga Susanto gak punya putri yang bikin malu kayak kamu. Angel, ayahmu juga demi kebaikanmu. Kamu cari orang kayak satpam gak jelas yang gak punya uang dan kekuasaan. Hidup ini mau ngarap apa lagi? Ayah, kebahagiaanku apa cuma bisa diukur pakai uang dan kekuasaan? Kamu masih berani ngelawan? Aku lihat kamu udah gak bisa diatur lagi. Aku gak bakal jadi pion yang dipakai buat kepentinganmu. Namaku Angel, apa kamu mau nikahin aku? Apa kamu mau nikahin aku? Aku cuman satpam, gak punya uang, kuasa, dan rumah. Ini juga kamu mau nikah sama aku. Yang mau aku nikahin itu kamu orangnya, bukan uang kekuasaan, statusmu. Oke, aku nikahin kamu.
Semoga kali ini aku nggak salah pilih, tapi kalau nggak ada rumah, apa kita akan jadi gelandangan? Gak akan aku ada tempat tinggal 3 hari lagi. Aku jemput kamu di keluarga Susanto. Janji ya. Wih kakak, jangan-jangan kamu beneran kira satpam itu bakal datang nikahin kamu ya? Aku percaya sama dia. Wanita yang dicampakin di acara resepsi. Kamu beneran mikir dia bisa suka sama kamu? Angel, dulu aku memang gak sebagus kamu. Tapi mulai sekarang, priamu, status, kekayaan, semuanya milikku. Oh ya, kalau gitu semoga beruntung. Diana, kamu udah capek-capek cuman ngerebut satu pria busuk yang bohong terus. Sayang, Kok kamu masih di keluarga Susanto? Jangan-jangan nyesel mau minta maaf sama aku ya? dia lagi tunggu suami Kerenya sayang. Si Kere itu seumur hidup gak makan, gak minum, kayaknya gak bakal bisa beli mobil kamu ini. Menurutku satpam gak guna itu jangan-jangan bakal naik sepeda umum buat jemput dia. Ini Phantom edisi kolektor yang di seluruh dunia cuma ada 3. Kok bisa ada di sini? Aku dengar-dengar cuma keluarga Lukito dari kota Gani, Pak Levin punya satu, jangan-jangan. Kok bisa dia? Jangan-jangan dia itu Pak Levin. Gak mungkin Pak Levin kemarin masih di kota Gani ikut acara launching. Kok bisa muncul di sini satpam bau ini? Gak mungkin Pak Levin. Terus mobil ini. Mungkin aja mobil bosnya. Dia curi dan bawa keluar sok-sokan tajik. Kok kamu bawa mobil bos? Gimana kalau dia marahin kamu? Kamu cepat balikin, jangan sampai ketahuan. Kamu lagi pedulin aku. Tentu aja, kamu itu suamiku. Aku tahu kamu semua demi harga diriku. Tapi aku nggak pernah peduliin hal-hal yang kelihatan dari luar. Aku tahu kamu memang bukan orang yang suka pamer. Oh ya, aku belum tanya siapa namamu. Namaku Levin. Kamu ngomong apa? Kamu konglomerat kota Gani, Levin. Kurang ajar kamu berani nyamar jadi Pak Levin. Satpam kecil juga berani nyamar jadi Pak Levin. Menurutku kamu bosan hidup. Sio kenapa? Satpam kenapa? Sama-sama cari uang pakai tangan sendiri. Apa ada bedanya? Suamiku andelin kemampuannya sendiri buat cari uang. Dibanding sama anak orang kaya yang manja. Gak malu-maluin. Angel, kamu berani ngatain suamiku? Kamu... Coba aja sentuh dia. Bajingan, kamu tahu nggak sepatu ini edisi terbatas senegara? Kalau hari ini kamu nggak bersihin sepatuku, kalian semua nggak bakal bisa pergi. Ini semua salah kamu sendiri. Jangan banyak bacot. Pengawal. Tepung mereka semua. Maaf aku jadi libatin kamu. Jangan takut ada aku. Satpam busuk udah mau mati masih sok-sokan cepat bersihin sepatu Gianna sampai bersih. Cepat bersihin. Apa asal aku bersihin sepatu kamu sampai bersih? Kamu akan biarin aku pergi? Tentu aja, tapi yang bersihin sepatunya bukan kamu. Suruh nggak guna itu bersihin sambil berlutut. Kamu jangan keterlaluan. Biarin satpam ini yang bersihin sepatu aku, itu keberuntungannya. Satpam tahan gak guna ini ke lantai suruh dia bersihin sepatu Gianna sampai bersih. Berhenti. Pak Levin, kok Anda ada di sini? Pak Levin, kok Anda di sini? Paman Guntur, Anda salah orang kan, satpam jelek ini mana mungkin Pak Levin. Diam! Gak boleh kurang ajar sama Pak Levin. Pak Levin lama gak ketemu. Pak Guntur. Pak Guntur, Anda saking sibuknya jadi gampang lupa. Aku ini Satpam Levin, mana mungkin aku Pak Levin. Aduh, lihat ingatanku ini Levin. Iya, Levin. Pak Guntur, kamu datang cari ayahku ya? Silakan lewat sini. Oke.
Gak nyangka keluarga Susanto yang kecil ternyata bisa nempel sama konglomerat Kota Gani. Kayaknya mereka sebentar lagi bakal jadi sasaran jilat semua orang di Kota Laut. Angel, jangan kira masalah hari ini selesai gitu aja. Kamu bukannya mau suamiku bantu kamu bersihin sepatu. Oke, aku bantuin. Angel, kamu udah gila ya? Angel, dasar wanita jalan. Jiana, siapa hormat orang, dia bakal dihormatin juga. Kamu gak bakal pernah ngerti orang kayak kamu walaupun rampas barang orang lain. Juga gak bakal bisa jaga. Kita pergi. Angel, aku gak bakal maafin kamu. Kamu tunggu aja. Lahan yang seharusnya kita dapatin, tapi karena kelalaian Richie, kita jadi nawar lebih rendah 2 miliar. Diserobot orang lain. Lain kali kalau kejadian kayak gini lagi, kalian berdua dipecat barengan. Biar Richie terima hukumannya, bonusmu dipotong setengah tahun. Siap. Levin. Levin. Richie ini cari rumah jelek apa ini kecil banget. Maaf, nikah sama aku bikin kamu menderita. Aku janji akan segera bikin kamu tinggal di rumah bagus. Gak apa-apa, Levin. Menurutku ini lumayan bagus. Asal diberesin dikit ke depannya di sini bakal jadi rumah kita. Kamu panggil aku apa? Sayang. Aku beres-beres kamar dulu. Hermes, Elvi, Brioni. Ini semua. Ini semua. Richie, menurutku kamu beneran gak mau kerja lagi. Ini semua. Ini semua. Edisi terbatas ulang tahun Rolex produksinya terbatas. Ayahku mau beli aja nggak dapet Levin. Ini sebenarnya ada apa? Kamu cuman satpam. Kok bisa beli barang mewah sebanyak ini? Ini mana mungkin punyaku. Ini dipinjemin bosku buat pamerin diri. Kamu juga tahu, kita kadang juga harus temani bos keluar. Gak boleh kelihatan kere. Oh gitu, berarti bos kamu pasti hebat banget sampai satpamnya punya gaya sebesar ini. Cuman gak tahu dia sama yang digosipin Pak Levin. Konglomerat Kota Gani siapa yang lebih hebat? Pak Levin Kota Gani? Pak Levin Kota Gani kalau mau apa aja bisa. Gak ada yang gak bisa. Ayahku tiap hari ngomongin dia mulu. Katanya mau nikahin putrinya. Dia baru beneran puas. Kamu mau nikah sama Pak Levin Kota Gani? Mana mungkin ayahku cuman pentingin uang. Sama sekali gak ngerti aku. Aku juga gak mungkin nikah sama orang kayak Pak Levin. Orang yang begitu angkuh. Mana mungkin bisa suka orang biasa kayak aku. Levin, kamu itu baik dan juga realistis. Walaupun cuman satpam, kedepannya juga pasti sukses besar. Aku cuman mau hidup sederhana sama kamu. Seumur hidup. Angel, bisa nikahin kamu. Itu hal paling beruntung setengah hidupku. Angel, tunggu keluarga lu kita resmi masuk Kota Laut, aku pasti jujur soal semuanya. Semoga nanti kamu bisa terima identitasku. And if I can't break enough, please you. Pak Levin. Pak Levin. Hello.
Halo Pak Levin. Mereka panggil kamu Pak Levin. Mereka semua ini teman-teman cuman panggilan bercanda. Mereka kayaknya lagi cari Richie. Oh gitu. Richie ada di luar. Cepat cari dia. Siap. Dasar anak nakal besok pulang ke sini. Telepon siapa? Ayahku, dia suruh aku besok pulang. Gak apa-apa. Aku temenin kamu. Makasih. Ngapain ngomong makasih? Kamu udah jadi istriku sekarang. Ini semua memang tugasku. Aku lanjut beresin kamar dulu, kamu sibuk dulu. Oke. Dengerin. Nyonya Lukito. Hal hari ini jangan sampai keulang. Kalau ada yang berani bongkar identitasku, semuanya siap-siap dihukum. Maaf Pak Levin, hal kayak gini nggak bakal keulang lagi. Ngomong aja, ada apa? Ada masalah di kota Gani, Nyonya Raska minta kamu pulang sendiri ke sana. Angel, maaf. Besok aku mendadak ditugasin jaga. Jadi, gak bisa temani kamu pulang. Gak apa-apa, kerjaan lebih penting, aku bisa pulang sendiri. Sama ini pusaka turun-temurun dari keluarga. Juga barang peninggalan ayahku. Kata ibuku, mau dikasih ke calon istriku buat diurusin. Tenang aja. Aku pasti jagain baik-baik. Dasar jalan. Lihat apa yang udah kamu lakuin. Dasar jalan. Lihat apa yang udah kamu lakuin. Ayah, Diam! Masih berani panggil aku ayah. Muka keluarga Susanto udah kamu bikin malu. Ini semua gara-gara kamu nikah sama Satpam Bau itu. Saham grup anjlok terus. Mitra. Dan Dewan Direksi minta aku buat kasih penjelasan. Bilang, kamu mau aku kasih penjelasan apa? aduh sayang jangan marah kan masih ada Gianna. Iya, ayah aku bentar lagi suruh Karel investasi dana buat perusahaan, pasti bisa bikin dewan direksi tenang. Jana kita memang yang paling ngerti. Dasar jalan. Kalau tahu kamu itu pembawa sial, waktu kamu lahir aku harusnya cekik kamu sampai mati. Orang-orang ini beneran buta. Masa Pak Levin aja nggak kenalin? Tapi sekarang mertuanya Pak Levin lagi kesusahan. Bukannya ini kesempatan emas buat baikin Pak Levin. Derry. Cepat kirim satu kontrak ke keluarga Susanto. Ingat harus bilang ini buat Pak Levin. Siap. Ayah, aku ini anak kandungmu. Kok kamu bisa ngomong gitu? Jangan banyak omong. Sekarang cepat cerai sama Satpam Bau itu. Aku bakal aturin pernikahan baru. Aku nggak mau cerai. Kamu bilang apa? Aku bilang, aku nggak bakal cerai sama Levin. Kamu, anak durhaka. Pernikahan ini kamu mau nggak mau harus cerai. Pengawal, burung Nona Angel. Berhenti. Derry, Pak Husen, kontrak ini adalah kado dari Pak Guntur buat kamu. Semoga Nona Angel dan Pak Levin langgeng terus. apa? Jangan-jangan Satpam Bau itu beneran Pak Levin. Jangan-jangan Satpam Bau itu beneran Pak Levin. Ayah Satpam Bau, itu mana mungkin Pak Levin pasti dari salah sampein pesan. Menurutku, pasti Karel diincar sama Pak Levin, Pak Guntur, makanya buru-buru ngejilat kita. Benar. Benar. Nanti keluarga Jinara bakal jadi perwakilan grup Lukito di kota Laut Ayah.
Pasti Pak Guntur udah dapat info duluan, makanya ngejilat kita. Ternyata begini, Karel, kamu beneran menantu kesayanganku. Angel, kamu lihat kan? Adik iparmu udah kasih keluarga kita keuntungan sebesar ini. Kamu cepat telepon Satpam Bau itu cerai. Aku nggak mau cerai, aku juga bisa urusin perusahaan, juga bisa kasih keuntungan buat perusahaan. Kamu! Iya! Dasar jala! Kamu kira aku nggak tahu maksudmu apa? Kamu bukannya mau rebut perusahaan dari tanganku? Jelas-jelas perusahaan ini peninggalan ibu buat aku. Jelas-jelas perusahaan ini peninggalan ibu buat aku. Kamu diam! Kalau nggak karena kamu masuk keluarga Susanto, mana mungkin kamu punya posisi kayak gini? Kamu. Dulu pas ibu meninggal, semua saham dikasih ke aku. Tapi kamu malah alihin sahamnya diam-diam ke pelakor dan putrinya. Jelas-jelas aku pewaris grup Susanto yang asli. Dasar anak durhaka, Tante Tina udah rawat kamu selama ini. Kamu nggak tahu terima kasih, ya udahlah. Sekarang malah makin menjadi-jadi. Tapi ibuku jelas-jelas dipaksa mati sama dia. Ibumu yang umurnya pendek mati juga udah takdirnya. Sekarang malah ninggalin pengganggu. Mau ngerebut perusahaan dari ayahmu. Mimpi aja kamu. Sayang. Bukannya kamu bilang asal Jiana nikah sama anak sulung. Keluarga Jinara, saham perusahaan mau dialihin ke dia. Gimana kalau hari ini? Biar jalan ini tanda tangan surat pengalihan saham. Nanti grup Susanto jadi punya kita. Itu warisan dari ibu aku. Kamu jangan mimpi. Kamu nggak ada hak ngomong di sini. Pengawal, bawa surat pengalihan sahamnya biar Nona besar tanda tangan. Tanda tangan. Aku nggak mau. Ayah, kalau kakak nggak mau, suruh bodyguard tahan dia tanda tangan. Lepasin aku! Lepasin aku! Aku nggak mau tanda tangan. Hari ini mati sekalipun. Aku nggak bakal kasih grup Susanto ke kalian. Sayang, ini... Cepat panggil dokter. Siap. Angel, kamu mati sekalipun juga harus selesaiin tugas Nona besar keluarga Susanto. Kunci dia di kamarnya. Nanti aku bakal atur dia. Ini kamarku. Aku dikurung. Pengawal, tolong! Tolong! Kok kamu... Belum tahu kan? Ayahmu mau kasih kamu ke kakek-kakek umur 70-an. Apa? Daripada diuntungin tua bangka itu, mending aku nikmatin dulu. Pak Levin, rencana mau masuk kota laut masih perlu dipikirin lagi. Gak usah ngomong lagi. Aku udah putusin. Pak Levin, gawat. Nyonya dalam masalah. Siapin helikopter langsung ke kota laut. Siap! Tolong! Kamu berani gigit aku? Tolong, cepat lepasin, tolong! Jangan teriak. Simpan tenagamu buat teriak nanti. Karel! Kok kamu di sini? Karel, kamu masih mikirin Angel ya? Kamu jangan lupa. Aku lagi hamil anakmu. Masih mau tipu aku? Aku udah suruh orang buat cek anak di perutmu itu palsu. Kalau tahu gini, aku nggak seharusnya nikahin kamu. Dasar jalan! Ini semua gara-gara kamu. Aku bakal rusakin mukamu. Aku mau lihat gimana kamu bodoh orang lain. Ayo, Dasar bodoh. ayah, kenapa kamu ngelarang aku? Kamu ini bodoh banget kalau kamu rusak mukanya kamu mau gantiin dia buat layanin Pak Rizky. Waktunya udah dekat.
Bawa dia ke basement. Angel, aku nggak bakal maafin kamu. Ayah. Maaf ya kakak, aku nggak sengaja. Ini apa? Ini nggak mungkin. Jam ini ada lambang keluarga Lukito. Apa? Bilang, jam ini kamu dapat dari mana? Jam keluarga Lukito apa? Itu peninggalan ayah suamiku. Dan itu juga pusaka keluarga mereka. Satpam brengsek itu dia mana mungkin punya jam keluarga Lukito, kamu mending ngaku aja. Jangan-jangan itu dicuri satpam brengsek itu berani curi barang keluarga Lukito beneran cari mati. Kurang ajar kamu bajingan mau bikin keluarga Susanto kita hancur ya. Sayang, gimana kalau kita kasih pelajaran buat Angel buat tunjukin ke keluarga Lukito masalah curi jam itu nggak ada hubungannya sama keluarga Susanto sama sekali. Ayah, Ambil cambuk sini. ayah. Jangan. Pukul kamu. Pukul sampai mati. Pukul kamu. Aku pukul sampai mati. Sekarang apa bisa balikin jamnya ke aku? Mau ambil jamnya, tanda tangan kontraknya. Tiana, kamu nggak tahu malu. Angel, bukannya kamu bersedia lakuin apa aja buat suami nggak guna kamu itu? Apa kamu nggak mau jamnya lagi? Angel, kamu sebenarnya mau tanda tangan atau enggak? Aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Ibu, maaf aku masih nggak bisa selamatin barang terpenting yang kamu kasih. Angel, semua yang kamu punya aku bakal rebut semua. Sekarang bisa balikin jamnya ke aku kan? Sekarang? Mau jamnya ya merangkak ke sini dan pungut. Angel, tunggu aku. Kakak, cepat merangkak. Ini pusaka warisan keluarga Lukito. Ibuku pesan harus disimpan calon istriku. Gawat! Pak Levin dari kota Gani datang. Aku lihat siapa berani sentuh dia. Angel, aku datang telat. Levin, kamu lihat. Aku nggak hilangin barang peninggalan ayahmu. Ini bukannya suami satpam Angel itu. Kamu asal panggil apa? Dia cuma satpam rendahan. Siapa yang kasih tahu dia itu Pak Levin Kota Gani? Pak Levin, Pak Levin? tangkap mereka semua. Siap. Hei, ngapain? Lepasin aku! Satpam rendahan, kamu beneran bosan hidup beraninya pakai nama Pak Levin buat nipu orang. Satpam rendahan, kamu beneran nekat banget. Gak cuma berani curi jam grup Lukito, masih berani nyamar jadi Pak Levin. Tunggu ayahku datang, kalian yang nyamar jadi Pak Levin. Semuanya harus mati. Ayahmu? Benar. Ayahku itu CEO grup Jinara dari Kota Laut. Beberapa waktu lalu baru tanda tangan kontrak sama Nyonya Raska.
Kalau nggak mau mati, cepat lepasin kita. Tunggu ayahku datang. Nyonya Raska memang udah tua. Gak bisa nilai orang. Sampah macam apa aja bisa diajak kerjasama. Potong tangan mereka. Aku mau lihat siapa yang berani sentuh putraku di wilayah kota laut. Aku. Pak Levin? Pak Levin, kok kamu di sini? Pak Levin? Ayah, Anda ini ngapain? Dia cuma satpam. Mana mungkin dia Pak Levin? Pak Joshua, Pak Levin memang jarang muncul, wajar kalau kamu salah orang. Tapi jangan sampai ketipu sama pria ini. Dia itu cuma satpam, bau 100% benar. Iya, ayah, orang-orang ini semua disewa. Terakhir aku lihat dia pakai baju satpam lagi jagain gerbang. Terakhir cuma lihat dari jauh. Memang mungkin aku salah orang. Satpam bau. Ayahku udah datang, cepat minta maaf. Kalau berani singgung keluarga Lukito, hati-hati hidupmu menderita. Angel, aku perintahkan cerahin dia sekarang juga. Cerai? Kecuali Angel yang ngomong sendiri buat cerai sama aku. Kalau nggak ada yang bisa misahin kita. Levin, kita pergi. Aku nggak mau lagi di rumah ini. Oke. Angel, kalau hari ini kamu berani pergi, nanti kamu gak bakal jadi putri keluarga Susanto. Kalau kamu pergi, kita mau bilang apa sama Pak Rizky? Pas kalian mau jual aku demi dapat untung, dari dulu udah bukan keluarga aku lagi. Suamiku baru keluarga yang aku pilih sendiri. Kita pergi. Mau pergi? Gak segampang itu. Levin. Levin! Gak apa-apa, Levin. Kita langsung ke rumah sakit. Kamu bakal baik-baik aja. Tiana, kok kamu jahat banget, Levin? Gak punya masalah apa-apa. Kenapa kamu lakuin ini ke dia? Kamu hoki banget. Walaupun nikah sama satpam biasa aja, tetap bisa dapet cinta sejati. Tapi makin kayak gini, aku makin gak bakal lepasin kamu. Aku pasti bakal bikin kamu kehilangan segalanya. Berhenti. Nyonya Raska, kok Anda bisa ada di sini? Apa? Nyonya Raska, kok dia bisa ada di sini? Tangkap mereka. Lepasin aku! Apa hak kalian tangkap aku? Levin, udah aman. Nyonya Raska selamatin kita. Sebentar lagi kita bisa pergi. Angel, aku nggak apa-apa. Lupa ya. Aku ini satpam. Bikin kaget aja. Cuman agak sakit dikit. Nyonya Raska, mereka nyamar jadi keluarga Lukito. Kenapa Anda tolong dia? Mereka udah gak bisa dimaafin. Kamu bilang siapa yang nyamar jadi keluarga Lukito? Putraku sendiri, masa aku nggak kenal? Pak Levin, kamu yang putusin gimana urusin orang-orang ini. Mereka pantas mati. Pak Levin? Yang mana mungkin Pak Levin? Dia jelas-jelas cuma satpam busuk. Pak Levin, kamu beneran Pak Levin? Ayah. Dia beneran Pak Levin. Apa kita udah singgung Pak Levin? Dasar nggak guna. Nggak bisa bantu, ya udahlah malah bikin honor di mana-mana. Masa Pak Levin aja nggak kenal? Hah? Pak Levin ini salah paham, putraku matanya buta. Minggir. Dia beneran Levin konglomerat kota Gani. Mana mungkin? Pak Levin ini semua cuma salah paham. Kita beneran nggak tahu Anda itu Pak Levin. Iya. Kalau tahu pasti nggak bakal. Urusan pernikahan Anda dan putriku kami juga pasti nggak bakal halangin, ya kan? Iya. Waktu kalian tindas Angel, kok nggak pikir bakal ada hari ini? Injak-injak yang rendah, tindas yang lemah. Bahkan anak kandung sendiri aja nggak dilepasin.
Apa ini sifat asli keluarga Susanto dari kota laut? Ini semua salahku putriku. Dia memang dari dulu iri sama kakaknya. Makanya dia lakuin hal-hal bodoh ini. Jangan cepat minta maaf sama Pak Levin. Mulai sekarang, grup Lukito bakal putusin semua kerjasama sama keluarga Jinara kota laut. Dan kalian juga, grup Susanto dari sekarang, masuk ke daftar hitam grup Lukito. Semua perusahaan yang kerja sama grup Lukito, mulai sekarang nggak bakal mau kerja sama kalian. Terus kamu penistaan dan kerugian yang kamu lakuin ke Angel, aku bakal lapor polisi. Kamu tunggu hadapi divisi hukum grup Lukito aja. Levin, Angel, kamu udah bangun? Levin. Kita di mana? Kita di keluarga Lukito Kota Gani. Kota Gani? Kok kita bisa ada di Kota Gani? Kamu bilang ini keluarga Lukito? Angel, kejadian sebelum pingsan, kamu masih ingat seberapa banyak? Aku ingat Nyonya Raska tiba-tiba muncul selamatin kita. Benar, memang Nyonya Raska yang selamatin kita dan bawa kita ke keluarga Lukito. Ibu aku mau secara resmi nikahin Angel jadi istri. Aku nggak setuju. Keluarga Susanto, keluarga biasa putri yang dibesarin di sana juga murahan. Sifat mereka hari itu apa kamu nggak lihat? Mau biarin orang kayak gitu jadi besanku. Kamu mau bikin aku malu banget ya? Angel beda sama mereka. Gak peduli kamu ngomong apa. Menantu yang pilihanku cuma Nana. Kalian udah temenan dari kecil. Status keluarganya juga cocok. Angel mana bisa saingin dia? Kalau kamu maksa banget mau nikahin Angel, kecuali dia lulus ujian dari aku. Ujian? Aku mau dia masuk keluarga Lukito jadi pembantu. Dan kamu gak boleh bilang status kamu. Aku mau lihat apa dia beneran gak peduli status dan kedudukan. Dan cuma cinta kamu. Aku sementara ini belum bisa kasih tahu statusku. Keluarga Susanto karena masalah Pak Rizky cari masalahmu di mana-mana. Pas banget, kita sementara tinggal di keluarga Lukito. Di sini nggak ada yang berani cari masalah. Aku minta kerjaan sama Nyonya Raska. Kamu juga bisa tungguin aku. Beneran? Angel bikin kamu jadi ikut aku hidup susah. Maaf ya. Levin, kamu kok bisa ngomong gitu? Asal bisa bareng kamu, aku udah senang banget. Cuman gak tahu Pak Levin itu orangnya gimana. Aku dengar-dengar dia itu raja iblis yang kekeh dan kejam banget. Levin, jangan sampai singgung dia. Apa aku ada? Itu ruang pesta. Ini rumah utama. Lantai 1 pojok timur laut itu kamar pembantu. Levin, kok kamu familiar sama keluarga Lukito? Oh ya, Kayak dari kecil udah tinggal di sini. mana mungkin. Aku cuman pulih duluan beberapa hari dari kamu, jadi udah familiar lebih dulu. Oh gitu? Lah, Satpam. Aku Satpam baru, Levin. Iya, Satpam Levin. Aku ingat banget sama kamu. Kalau gitu ini jangan-jangan... Nona besar keluarga Susanto, Angel yang Nyonya Raska bawa pulang sekarang kerja jadi pembantu di keluarga Lukito. Nona besar apa? Sekarang aku cuman orang yang gak punya rumah. Masih harus makasih keluarga Lukito udah terima aku. Levin, Anda tenang aja. Aku pasti langsung suruh buat atur Nona Angel kerjaan yang paling gampang. Pasti bikin Anda di keluarga Lukito hidupnya bahagia terus. Paman Sam, makasih. Aku bawa Angel kenalin lingkungan. Oke. Yuk lihat-lihat ke tanah. Udah lama gak lihat Tuan Muda senyum sesenang ini. Orang itu pembantu baru. Semua salahnya. Sejak dia datang, semua kerjaan kotor dan berat jadi aku yang kerjain.
Dan dia seharian cuman pilih-pilih baju kerjaan paling gampang. Lihat kulitnya halus banget. Apa dia beneran pembantu? Lihat aja, aku bakal kasih dia pelajaran. Ayo. Wait, kamu itu pembantu baru ya? Halo semua, namaku Angel. Angel. Aku ingat sekarang yang beberapa waktu lalu masuk berita, nona besar keluarga Susanto kan? Oh, ternyata dia. Bukannya dia nikah sama satpam, sekarang kok jadi pembantu. Jangan-jangan dia diusir dari keluarga Susanto. Nyonya Raska yang tolongin aku, makanya aku bisa kerja di keluarga Lukito. Nyonya Raska. Kamu bilang Nyonya Raska tolongin kamu? Kamu kira kamu siapa gak pantas ditolong sama Nyonya? Nyonya Raska itu orangnya baik banget. Sayang banget kamu udah sampai sini. Di sini gak ada Nyonya Raska jadi pendukungmu. Di sini kamu harus tahu siapa yang berkuasa di sini. Kalian mau ngapain? Mau ngapain? Jelas mau ajarin kamu aturan kami di sini. Tangkap dia. Lepasin aku, nurut aja. Kalau kalian gini, kalau Nyonya Raska dan Tuan Levin tahu, pasti nggak bakal lepasin kalian. Kamu masih harapin keluarga Lukito kamu ya? Tapi mereka nggak bakal peduli sama kita orang kecil ini. Ini jam Pak Levin kamu. Kamu kok bisa punya jam Pak Levin? Jangan-jangan. Kamu kok punya jam Pak Levin? Jangan-jangan. Nanti dia curi masa Pak Levin yang kasih ke kamu. Aku lagi sibuk urusan kota laut, urusan kota Gani, biar kamu yang urus. Tentu Pak Levin. Pak Levin, akhir-akhir ini kok nggak lihat kamu bawa jam tuan? Oh, udah dikasih ke Angel. Hah, itu barang paling penting keluarga Lukito Anda malah kasih ke Nona Angel. Kayaknya Anda beneran jatuh cinta sama Nona Angel. Jangan bacot. Angel, apa kamu tahu akibat dari curi barang keluarga Lukito? Ini bukan aku yang curi, ini dikasih suamiku. Kamu masih bohong. Kayaknya aku hari ini harus bantu Pak Levin kasih pelajaran ke kamu. Menurutmu, kalau aku kasih barang ini ke Nyonya Raska, apa akibat kalian berdua? Sepasang suami istri maling pasti diusir sama Nyonya Raska. Jangan. Jam ini beneran bukan aku yang curi. Ini jam turun-temurun dari keluarga suamiku. Penjelasan begini, kamu simpan buat Nyonya Raska aja. Siapa mau cari Nyonya Raska? Paman Sam, aku mau laporin yang baru datang ini dia curi barang-barang keluarga Lukito. Ini beneran jam saku Pak Levin. Paman Sam, jam ini bukan aku yang curi, ini dikasih suami aku. Beneran jam Levin? Dia bisa-bisanya kasih barang sepenting ini buat dia. Ini aku temuin di badannya. Dia pembantu yang baru datang bisa-bisanya simpan jamnya Pak Levin. Ini bukan curi terus apa? Iya Paman Sam, aku mohon Anda harus usut tuntas masalah ini. Ini asisten yang baru datang, ke depannya khusus urus kalian. Kalian panggil Bibi Sinta. Menurutku masalah ini, biar Bibi Sinta yang putusin. Kalau ngomong siapa pemilik jam ini, identitas Levin bisa ketahuan. Soal curi atau enggak belum ada bukti, susah dipastiin. Tapi kamu bikin onar begini, aku hukum cuci semua baju di rumah ini. Ingat harus cuci tangan. Soal jam ini, aku bantu kamu simpan dulu. Levin, kok kamu tiba-tiba pulang? Kamu bukannya temani Pak Levin dinas? Aku... Pak Levin, rapat di Kota Roni besok, kamu nggak terbang, nggak bakal keburu. Rapatnya dibatalin, udah susah payah pesan jadwal Ingrid, master kerajinan tangan dari Belanda. Aku mau secepatnya dapatin ukuran cincin Angel. Oh, masih ada Nona Nana telepon ke aku lagi. Menurut Anda? Bilang aja aku nggak ada waktu. Dia bilang dia bakal tunggu sampai kamu ada waktu. Buat dia, aku nggak bakal pernah punya waktu. Udahlah, benangnya mana?
Pak Levin atur perubahan mendadak, jadi aku pulang. Oh gitu. Sayang, udah lama nggak ketemu. Aku kangen kamu. Baru 2 hari nggak ketemu kok ngomongnya lebay gitu. Kenapa? Badan aku kotor banget. Ini kita jadi sama. Oh iya, Levin. Udahlah, ini ukurannya. Mereka pada bilang jam yang kamu kasih itu punya Pak Levin. Ini ada apa? Mereka pada bilang jam yang kamu kasih itu punya Pak Levin. Ini ada apa? Mereka pasti salah jamnya Pak Levin. Mana mungkin ada di aku. Tiana bilang ya udahlah, Paman Sam juga kenali jam ini. Levin, sebenarnya ini ada apa? Gawat. Jam ini dikasih sama Pak Levin. Awalnya, ayahku pernah selamatin nyawa ayah Pak Levin. Ayahnya Pak Levin langsung kasih jam ini buat ayahku, otomatis jadi harta pusaka keluargaku. Ternyata begitu. Kamu dan keluarga Lukito ada ikatan kayak gini juga, pantesan Nyonya Raska bisa tolong aku. Aku kira kamu bohongin aku. Mana mungkin, Angel, aku janji sama kamu. Aku gak akan pernah lakuin hal yang sakitin kamu. Aku percaya kamu. Ini ada apa? Ini ada apa? Gak apa-apa. Aku udah bikin salah, Bibi Sinta suruh aku cuci baju. Bibi Sinta? Aku cari dia. Levin, jangan gegabah. Kamu sekarang cuman satpam biasa. Jangan sekali-kali lawan Bibi Sinta. Cuman dia ambil jam warisan keluarga kamu, maaf ya. Angel, kamu tenang aja, masalah ini aku pasti bantu kamu beresin. Aku obatin dulu. Cara kamu ngobatin kok bisa familiar banget. Soalnya dulu pas kecil nakal. Jadi sering luka. Gak nyangka kamu sekarang kelihatan dewasa banget. Dulu pas kecil ternyata nakal juga. Anjo, kayak gini sekarang, apa kamu ngerasa capek banget? Enggak. Asal keinget masa depan kita, aku bisa terus lakuin. Kalian, tengah malam gini jangan balik ganggu ketenangan orang lain. Kalau nggak bisa pulang tepat waktu, minggat aja sana. Cari tempat tidur yang lain. Ini peraturan keluarga Lukito. Oh, iya. Besok kamu harus bersihin seluruh halaman ini, Bibi Sinta yang aku. Apa? Kak, kalian ngapain? Tentu aja datang buat cek hasil beres-beres kamu. Ya, lihat apa kamu ada malas-malasan. Aduh, mereka nggak sengaja. Kamu cepat bersih-bersih. Kalau nggak nanti kerjaannya nggak selesai. Malam ini nggak bisa balik ke kamar lagi. Kalian, Jam tangan peninggalan ayahku hilang. Kalian siapa yang lihat? Nggak ada. Apa kamu? aku nggak ada, ngapain aku curi jam tanganmu? Kamu bilang bukan terus bukan? Menurutku kamu juga tukang curi geledah dia. Kamu barusan lihat Angel? Iya, Pak Levin. Kalian ngapain lepasin? Ini rumah keluarga Lukito. Keluarga Lukito lebih nggak izinin ada maling. Ini koper Angel. Lama banget minggir sana, biar aku aja. Berhenti! Kalian lagi ngapain? Kamu siapa? Apa hakmu halangin kita? Dia asisten pribadinya Pak Levin. Terus dia? Pak Levin. Jangan asal bicara. Mana mungkin Pak Levin mana mungkin muncul di sini. Iya,
Pak Levin mana mungkin peduli urusan remeh-temeh ini. Tapi dia itu asisten pribadi Pak Levin. Dia lengket banget sama Pak Levin. Bukannya dia itu... Richie! Oh iya, dia bukan Pak Levin. Dia mana mungkin Pak Levin. Dia itu pengawalnya Pak Levin, pengawal baru. Iya, pengawal. Pengawal? Iya, dia baru aja dipindah dari Satpan jadi pengawal pribadinya Pak Levin. Apaan? Aku masih kira kamu punya jabatan apa gitu. Ternyata cuman pengawal busuk. Hahaha. Cuman pengawal apa hebatnya? Sok-sokan jadi penyelamat segala. Angel, jangan kira pengawalnya Pak Levin bisa selamatinmu. Soal kamu curi jam tanganku, aku lihat gimana kamu jelasin. Udah aku bilang aku nggak curi. Dia bilang dia nggak curi. Kamu nggak denger ya? Dia bilang nggak langsung nggak. Terus polisi buat apa? Jadi maunya gimana? Mau lapor polisi atau ganti rugi? Tentu aja ganti rugi. Tapi cuman pembantu dan pengawal bau. Dua-duanya orang miskin. Memangnya bisa bayar berapa? Cukup nggak? Ini jam tangan model top. Apa? Aku pernah lihat model ini jam tangan ini harganya 4 miliaran. Sebenarnya dia itu siapa? Sampai bisa beli jam semahal ini. Kalau cukup, ambil aja. Kedepannya jangan ganggu Angel lagi. Kalau enggak, kalian bakal nyesel. Levin, kalian kumpul di sini ngapain? Kalian semua kumpul di sini ngapain? Levin, jam tangan ini punya bosmu kan? Cepat ambil balik, masalah ini aku bakal beresin sendiri. Angela, aku... Bibi Sinta. Angel, dia curi jam tangan ayahku. Suaminya ambil jam palsu ini buat nipu orang. Kamu harus usir mereka keluar. Orang dengan kelakuan jelek kayak gini gak pantas tinggal di keluarga Lukito. Bibi Sinta, masalah ini gak ada hubungannya sama suamiku. Lagian, aku gak curi jam tanganmu sama sekali. Kamu punya bukti apa? Meskipun aku nggak punya bukti, tapi dia barusan ngaku sendiri. Aku nggak ngaku. Kemarin malam aku bersih halaman belakang terus nggak ada kesempatan buat curi. Kamu paksa fitnah aku dan mau sakitin suamiku. Aku nggak bakal biarin. Udahlah. Aku yang suruh Angel buat beres-beres halaman belakang. Dia memang nggak balik ke kamar. Dia nggak mungkin curi jam tanganmu. Hal ini aku bisa jadi saksi. Jam tanganku belum tentu hilang kemarin. Aku baru sadar nggak temuin kemarin. Udahlah. Kamu balik dan cari yang benar. Bibi Sinta, jam tanganku beneran hilang. Beneran nggak ketemu. Pasti dia. Kamu harus usir dia keluar. Iya, jam yang sebelumnya aja belum jelas. Jangan memang dia yang curi. Sejak dia datang, barang keluarga Lukito sering hilang. Mungkin aja dia memang pencuri. Orang yang tangannya nggak bersih kayak dia, mending langsung kirim ke kantor polisi. Kali ini aku lihat gimana kamu mau ngeles. Ketemu. Jam tangannya udah aku temuin. Ketemu. Jam tangannya udah ketemu. Ada di bawah sarung bantalmu. Ini. Kok bisa gini ya? Pasti dia. Dia yang curi dan sembunyiin di bantalku. Udahlah. Masalah ini selesai sampai di sini. Kamu bersihin halaman 6 bulan. Habis ini jangan muncul di depanku. Aku. Bibi Sinta. Aku... Bibi Sinta, aku satpam baru Levin. Satpam. Oke. Kamu ikut aku. Aku ada kerjaan yang mau aku kasih. Siap. Siapa maunya aku halaman belakang bobrok ini? Kok Bibi Sinta bisa belain dia? Kok semua orang di dunia percaya sama wanita jalang itu? Kamu siapa? Nona Nana panggil Anda tolong ikut kami sebentar. Nona Nana? Itu grup Sentosa, partnernya grup Lukito. Oke. Ayo. Mukaku. Kok banyak ruam gini? Kamu bilang ada apa? Ini. Maaf ya Bibi Sinta. Tadinya aku mikir produk ini bisa bikin kulit jadi cantik. Makanya kepikiran buat kasih Anda. Tapi nggak nyangka bakal kayak gini. Kamu dipecat, kamu bikin mukaku jadi gini. Kamu siap-siap ganti rugi besar. Jangan Bibi Sinta, aku mohon. Aku punya keluarga yang aku urus. Aku nggak bisa kehilangan kerjaan ini. Aku mohon jangan pecat aku. Tunggu. Kamu ngapain kesini?
Bibi Sinta, aku ada cara biar aku coba. Kamu punya cara apa? Dulu pas aku kuliah, jurusan minorku itu kedokteran. Ini salep yang aku kembangin sendiri, bisa cepat hilangin reaksi alergi kulit. Kenapa aku harus percaya kamu? Kamu lihat, setidaknya kulit nggak bakal alergi. Kamu cobain juga nggak rugi. Oke, aku cobain dulu. Tapi kamu harus pikir baik-baik. Kalau nggak berhasil, kalian berdua ikut dipecat. Aku udah pikirin. Nona, aku beneran cuma tahu segini keluarga Lukito belakangan ini cuma ada satu pembantu baru, lainnya nggak ada lagi. Pembantu? Levin, kamu sekarang beneran gak ada selera? Ayo berangkat ke keluarga Lukito. Gak ada perubahan sama sekali. Sama sekali gak ada perubahan sedikit pun. Gimana mungkin nggak ada perubahan? Gawat. Merah-merahnya mulai hilang, Anda lihat. Apa? Kayaknya ada dikit. Setelah 48 jam, merahnya bakal hilang total, kamu nggak usah khawatir. Kalian berdua kali ini selamat keluar sana. Nanti kamu kirim salebnya lagi buat aku. Iya. Angel, makasih banget ya tadi. Dulu aku udah gituin kamu. Kamu masih mau nolongin aku. Nggak apa-apa. Tapi kamu nanti jangan mau dimanfaatin orang jahat lagi. Angel, belakangan ini kamu hati-hati. Aku dengar akhir-akhir ini Nona Nana lagi cari info tentang kamu. Nona Nana kenapa mau cari info tentang aku? Kalau ini aku nggak tahu. Pokoknya kamu hati-hati aja. Angel. Levin. Ini... Sayang, udah nikah selama ini. Aku belum pernah kasih bunga. Terus, sayang, selamat ulang tahun. Sayang, selamat ulang tahun. Kok kamu bisa tahu hari ini ulang tahunku? Aku jelas tahu. Karena kamu istriku. Sini. Levin. Ngapain bengong? Cepat buat harapan. 마지막 인사는 더 빛에 잠시 접어 맘에 Tahun sebelumnya, ayah ibu cuma ingat ulang tahun adik. Ini pertama kalinya ada yang khusus rayain ulang tahunku. Aku harap momen ini bisa abadi selamanya. Aku bisa bareng keluarga yang kupilih sendiri. Hidup tenang dan bahagia selamanya. 나를 두고 가는 네 모습이 흐려져가. Kok nangis? Bodoh, tahun-tahun ke depannya aku bakal rayain ulang tahunmu. Sebagai status Levin, terang-terangan rayain ulang tahunmu. Udah selesai buat harapan? Iya. 나에게 들려준 Kita potong kuenya. Ayo. 너를 꼭 안아줄게. 울고 있는 네가 보여. 아이처럼 네가 작아 보여. 너 아팠던 시간만큼 내 사랑을 줄게.
너라는 사람을 만나 Ya kok berani? Cuman pembantu. Tunggu aja kamu. Ngapain? Ikut aku. Cepat siapa? Ini putri keluarga Sentosa Nana. Putri keluarga Sentosa? Kamu akhir-akhir ini hati-hati dikit. Aku dengar akhir-akhir ini Nona Nana lagi cari kabarmu. Nona, cari aku ada urusan apa? Kamu yang godain Pak Levin. Pak Levin? Aku nggak ada. Masih berani bohong, aku lihat sendiri kamu bareng Pak Levin. Mana mungkin? Maksudmu Pak Levin, pemimpin keluarga Lukito. Aku aja nggak kenal dia. Masih aja ngotot. Aku saranin kamu cepat ngomong jujur, kamu dan CEO grup Lukito. Levin sebenarnya ada hubungan apa? Kamu lebih cepat ngomong jujur, siapa tahu aku masih bisa lepasin kamu. Cepat jawab, Nona Nana lagi tanya kamu. Nona Nana nanti bakal jadi nyonya besar keluarga Lukito. Kamu tahu diri dikit. Nona, apa kamu salah paham? Suamiku juga namanya Levin. Tapi Levin yang satpam nggak ada hubungannya sama Pak Levin. Kamu masih nggak mau ngaku? Seluruh grup Lukito cuma ada satu Levin. Dari mana ada Levin yang lain? Kalian tahan dia. Suamiku beneran nggak ada hubungannya sama Tuan Levin. Dia cuma satpam. Aku hancurin wajah cantik kamu ini. Lihat kamu mau godain Pak Levin pakai apa. Berhenti. Kamu lagi ngapain? Kamu siapa? Berani ikut campur urusanku. Dia nggak kenalin aku. Kamu nggak tahu aku siapa? Nona Nana, dia itu kepala pelayan baru. Apa? Cuman kepala pelayan? Kamu berani ikut campur urusanku? Apa kamu tahu aku siapa? Oh, kamu itu siapa? Berani semena-mena di keluarga Lukito. Kepala pelayan ini kok sombong banget? Jangan-jangan. Aku siapa? Aku itu calon menantu pilihan Nyonya Raska. Calon istri Pak Levin keluarga Lukito segera bakal ganti aku yang jadi nyonya rumah. Di sini jelas aku yang atur. Kok aku nggak dengar soal ini? Urusan majikan kok bisa-bisanya bawahan yang tahu? Bawahan? Aku ini bawahan juga, bawahan keluarga Lukito. Ini sikap kamu ke keluarga Lukito. Kamu yang pakai masker, muka aja nggak berani nunjukin. Berani ajarin aku? Kamu kira diri kamu jadi Nyonya Raska? Kok kamu tahu aku bukan? Kamu? Ada apa? Angel lagi ada masalah, cepat ikut aku. Konyol! Kamu mana mungkin Nyonya Raska menurutku? Wanita jelek yang nggak berani tampakin diri, mari kita lihat muka asli kamu. Mari kita lihat muka asli kamu. Pengurus rumah keluarga Lukito ternyata rupanya begini. Pantas aja dari tadi pakai masker. Ternyata nggak berani ketemu orang. Dia ternyata orang kayak gitu. Aku beneran salah nilai orang. Lihat muka kamu itu. Lucu banget. Orang kayak gini juga bisa jadi pelayan keluarga Lukito. Apa nggak maluin keluarga Lukito? Balikin. Kenapa? Ngerasa nggak berani ketemu orang? Kamu. Sini, ambil aja gini baru cocok sama mukamu. Kamu jangan kelewatan. Gak peduli apa statusnya, kamu gak ada hak seenaknya injek harga diri orang lain. Lagian dia cuma sakit. Apa hakmu hina dia kayak gini? Sekarang tolong kamu pergi, keluarga Lukito gak sambut kamu, tolong kamu keluar. Padahal dia nggak tahu identitasku, tapi dia mau belain aku. Mungkin Levin kali ini nggak salah orang. Oke, seorang pembantu, seorang pengurus rumah berani ngajarin aku? Itu ajalah. Kamu dan wanita busuk itu sama. Kalian semua harus tahu tempat kalian. Cukup. Yang dia bilang benar, keluarga Lukito nggak sambut kamu. Sekarang juga enyahlah. Cukup.
Yang dia bilang benar, keluarga Lukito nggak sambut kamu. Sekarang juga enyah lah. Angel, kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Kalian beneran. Benar, kami suami istri. Memangnya kenapa? Kamu kok bisa suka sama pelayan rendahan? Masa suka sama wanita bermuka dua yang licik kayak kamu? Gak gitu, dengerin aku. Aku dijebak mereka. Mereka kompak jebak aku. Aku nggak sengaja. Nana gak nyangka kamu orang yang begini. Dulu aku beneran salah nilai kamu. Kamu kira kamu siapa, dasar muka jelek pembantu tua berani ngejek aku? Kamu ini wanita liar yang gak tahu diri berani nantangin Nyonya Raska. Apa? Nyonya Raska? Kamu Nyonya Raska? Kamu Nyonya Raska? Apa? Dia Nyonya Raska? Kok dia bisa Nyonya Raska? Gawat, kita nggak pernah singgung dia kan? Dulu aku nyamar jadi kepala pelayan cuma buat uji kalian. Gak nyangka. Malah bikin aku sadar sifat aslimu. Nyonya Raska, aku beneran gak sengaja. Kalau aku tahu itu Anda, aku pasti gak berani lakuin ini. Aku cuma terlalu khawatirin Levin. Aku takut Levin ditipu sama orang lain. Cukup! Jangan dikit-dikit Levin posisi Nyonya rumah keluarga Lukito. Kamu gak pantas. Nyonya Raska, aku salah. Aku beneran salah. Aku mohon, aku tulus cinta Levin. Aktingmu udah bikin aku muak. Kunci dia di kamar kurungan. Seminggu lagi baru lepasin. Kak, kasih aku satu kesempatan lagi. Aku bisa berubah. Lepasin aku. Kalian gak bisa gini. Ayahku bakal tahu. Keluarga Sentosa kalian cuman anjing yang dipelihara keluarga Lukito. Kamu beneran kira diri kamu penting? Bawa dia. Nyonya, aku salah. Itu Nona Nana, ini semua Nona Nana. Dia yang paksa aku salah, Nyonya. Dasar pengkhianat. Bawa dia terus beresin. Lepasin aku, Nyonya. Aku salah, Nyonya. Nyonya Raska, Nona Nana udah dikurung di kamar kurungan. Pak. Tuan. Tuan Levin, Pak Levin. Kalian semua pergi aja. Baik. Dua orang tadi udah aku urus. Kalau kamu kali ini lakuin yang bagus. Sebulan lagi ikut aku balik ke kota laut. Aku mau kamu urusin persiapan. Sebulan lagi keluarga Lukito bakal muncul di kota laut. Balik ke kota laut? Sebulan lagi keluarga Lukito kita bakal resmi muncul di kota laut. Nanti di pesta ini bakal tentuin siapa yang pegang investasi keluarga Lukito. Kamu harusnya tahu sepenting apa pesta ini kan? Ngerti. Nyonya Raska, karena Anda percaya sama aku pasti lakuin yang terbaik. Aku nggak setuju. Kamu punya hak apa nggak setuju? Kamu siapa? Aku... Ikut aku. Udah, bubar sana. Apa Anda nggak tahu pesta kali ini ada berapa banyak mata yang liatin? Anda biarin Angel yang ngurus, dia juga bakal diincar. Sebagai nyonya keluarga Lukito, dia memang harus tanggung tekanan kayak gini. Kamu bisa lindungin dia sebentar, apa bisa lindungin seumur hidup? Memangnya aku nggak bisa? Aku tahu kamu punya kemampuan itu. Tapi sebagai kepala keluarga Lukito, kamu nggak mungkin setiap saat di samping dia terus kan? Tunggu acara ini sukses diadain, dia bisa dapatin kepercayaan di keluarga. Nanti aku janji sama kamu umumin identitasnya. Ini persiapan yang dia bikin buat pesta. Banyak banget. 在苍城，你那么独特，使我辗转反侧，就像长途旅行不停颠簸，把记忆打碎，重新组合，把谜题揭晓之后再说。 Levin. 你没我，就像。 Hmm.
Levin, kok kamu datang? Udah selesai, aku kesini mau lihat kamu. Besok udah mau ke kota laut, kok kamu belum istirahat? Aku takut pesta kali ini penting banget buat keluarga Lukito. Aku beneran takut merusak semuanya. Aku nggak mau Nyonya Raska ngerasa nggak puas sedikit pun. Nyonya Raska puas banget sama kamu. Kalau nggak pesta kali ini, dia nggak bakal suruh kamu yang urus. Terus Tuan Levin gimana? Kalau Tuan Levin nggak puas gimana? Tuan Levin, kok dia bisa nggak puas? Orang-orang pada bilang Tuan Levin kerjanya cepat dan tegas. Gak pernah toleransi sama sekali. Aku cuman khawatir dia nggak puas sama apa yang aku atur. Angel, sebenarnya, aku itu Tuan Levin. Nana, setelah keluar jangan bikin onar. Angel, kamu tunggu aja. Jangan balik ke kota laut dan jatuh di tanganku. Aku ini Tuan Levin. Aku tahu apa kamu mau bilang. Kamu itu Tuan Levin. Kamu sama rencana aku puas banget. Kok kamu tahu? Udahlah Levin, jangan hibur aku lagi. Aku tahu batasannya. Aku bakal usaha yang terbaik, lakuin yang paling bagus. Gila. Oh iya, Nyonya Raska bilang, setelah pesta ini selesai, dia bakal kasih aku bonus. Tunggu dapat uangnya, kita langsung resign, tinggalin keluarga Lukito, hidup tenang aja. Tunggu aku jujur semuanya. Angel, semoga kamu bisa maafin aku. Cepat, Angel udah jalan. Lihat penampilan yang kira itu, aku kira dia mau jadi Nyonya Lukito, ternyata masih aja jadi pembantu. Hah? Siapa yang gak punya mata? Gawat. Mana Angel? Gara-gara kamu, lelet banget sekarang jadi hilang kan? Maksudmu, Angel? Kamu kenal dia? Kamu juga kenal dia? Kamu dari kota Gani ya? Iya. Tentu aja kenal, siapa yang gak kenal Angel bebek buruk rupa yang dilirik Pak Levin. Dengar-dengar, dia bentar lagi mau jadi nyonya rumah keluarga Lukito kota Gani. Omong kosong, Nyonya Lukito apaan? Dia cuman pembantu di keluarga Lukito. Pak Levin udah lama bosan sama dia. Dia sekarang cuman bisa bantu Nyonya Raska bawain tasnya. Apa? Ternyata gitu. Angel, rasain aja hidup sengsaramu. Sayang. Dasar jalang, ngapain datang lagi? Belum puas sakitin aku sampai menderita. Aku baru aja susah payah sembuhin luka bekas dipukulin ayah. Kamu cepat keluar dari rumahku. Sayang, kita belum cerai. Kamu jangan setega ini. Tunggu masa tenggangnya lewat, kita berdua udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Sial banget. Tunggu Levin mau lawan kamu, jangan sampai nyeret aku. Dasar nggak punya harga diri, Angel bikin kita sengsara gini. Apa kamu nggak mau balas dendam? Balas dendam? Aku mau balas dendam pakai apa? Dia bentar lagi mau jadi Nyonya Lukito. Aku ngejilat aja gak sempat. Nyonya Lukito apaan? Kamu kayaknya belum dengar, dia sekarang cuman pembantu keluarga Lukito. Kayaknya Pak Levin udah lama bosan sama dia. Apa? Beberapa hari lagi, dia bakal pulang ke kota laut sama Nyonya Raska. Berapa hari kemudian, pesta penyambutan keluarga Lukito itu kesempatan kita. Sialan. Sekarang lihat gimana aku balas dendam sama jalan. Levin, cepat bantu lihat bunga ini, kalau ditaruh sini cocok nggak? Oh, cocok. Levin, cepat bantu lihat bunga ini, kalau ditaruh sini cocok nggak? Cocok.
Jangan bercanda. Pestanya bentar lagi mulai, aku masih harus siap-siap. Sebentar aja. Udahlah. Aku ngerasa nggak tenang terus. Aku harus cek lagi sekali. Dengerin aku. Kamu gak usah terlalu khawatir. Kamu udah siapinnya sempurna banget, Tuan Levin. Akan puas banget. Tapi aku ngerasa ada firasat yang gak enak. Jangan terlalu khawatir. Angel, setelah pesta ini selesai, aku bakal nikahin kamu secara resmi. Biar kamu jadi Nyonya Lokito. Yang beneran. Kamu ngomong apa? Bukannya kita udah nikah? Tapi aku masih utang pesta pernikahan. Pesta pernikahan? Iya. 1. Pesta pernikahan khusus buat kita berdua. Aku jamin. Bakal lebih mewah dari pesta ini. Mana mungkin kita mana punya uang sebanyak itu? Kamu kira kamu Tuan Levin bisa nyewa aula pesta semewah ini? Tapi alangkah baiknya kalau beneran bisa ada satu pesta pernikahan kayak gini. Apa kita beneran bisa masuk? Tenang aja, aku bawa undangan dari temanku. Dia itu tamu penting warga Lukito. Kali ini aku mau bikin Angel murahan itu bayar harganya. Ayo. Berhenti. Berhenti. Tunjukin kartu undangannya. Masuklah. Tunggu. Tema hari ini pesta topeng. Cepat lihat, bukannya itu Angel. Cepat ikutin. Ayo. Lihat, itu Pak Levin kan? Ternyata itu Pak Levin dari kota Gani itu. Pakai topeng aja bisa lihat auranya yang luar biasa. Oh. Aku mau cari Angel ruang depan urusan kamu. Siap. Minuman, makanan, dessert. Harusnya nggak ada yang kurang. Mati aja, Angel. Angel. Angel, Kamu kok datang? Kamu datang kok pakai ini. Keamanan di depan udah beres. tamu-tamu udah pada sampai. Nyonya Raska suruh aku masuk bantuin. Baguslah. Semoga pesta kali ini bisa selesai dengan lancar. Setelah selesai, aku bakal ajuin pengunduran diri ke Nyonya Raska. Nanti kita cabut dari kota laut cari tempat kecil buat hidup. Cabut dari kota laut. Angel, kali ini aku bakal selesain kamu sepenuhnya. Angel, ada sesuatu yang pengen aku omongin. Ada hal apa? Tunggu pesta ini selesai baru ngomong. Aku sekarang lagi nggak kepikiran hal lain. Oke. Kalau gitu, tunggu pesta ini selesai. Kita ketemuan lagi di sini. Nanti aku langsung cari kamu. Richie bilang ada yang salah sama daftar tamu. Aku ke depan lihat bentar. Oke, buruan sana. Wih. Kakak, lama nggak ketemu. Nggak nyangka, kamu masih berani balik ke kota laut. Kalian kok bisa di sini? Gimana kalian bisa masuk? Di daftar pesta nggak ada nama kalian. Tentu aja waktu kamu selingkuh sama satpam itu, kami masuk. Kakak,
Hari ini kamu bakal mati di sini. Gianna, aku nggak peduli gimana kalian masuk, tapi ini acara sambutan keluarga Lukito. Kalau kalian berani bikin ribut di pesta, keluarga Lukito nggak bakal lepasin kalian. Kamu masih berani ancam aku? Kamu masih kira kamu itu nona besar yang dilindungin Pak Levin? Sekarang kamu selingkuh sama Satpam Bau. Kayaknya udah lama dibuang Pak Levin kan? Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Angel, kamu sekarang cuma jadi bahan ketawaan. Mau aku bunuh kamu hari ini pun juga nggak bakal ada yang peduli. Tahu, ini apa? Ini cukup ditaruh dikit. Udah bisa bikin kamu diam-diam hilang dari dunia ini. Biar semua orang kira kamu cuma keracunan makanan. Aku ini penanggung jawabnya acara ini. Kalau aku hilang, Nyonya Raska pasti nggak bakal diam. Raska, kamu beneran kira dia bisa lindungin kamu seumur hidup? Kalau gitu, aku bunuh kamu hari ini. Lihat dia apa bisa temuin kamu. Kalian lagi ngapain? Kalian lagi ngapain? Kalian ini lagi ngapain di dapur belakang? Nona Angel dan Tuan Muda Karel, aku nggak ingat kirim undangan ke kalian. Kita ini masuk sebagai teman tamu lain. Tiap tamu yang diundang ada kuota 1 orang teman. Ini aturan yang ditentuin keluarga Lukito. Oh ya, aku bakal cek daftar tamu. Semoga benar kayak yang Nona Gianna bilang. Kalau nggak, bagus ya keluarga Lukito kalian. Gak cuman biarin bawahan, masih ancam aku juga. Apa ini cara keluarga Lukito sambut tamu? Aku nggak ada. Kamu duluan? Aku kenapa? Aku cuman kebetulan lihat kamu lagi selingkuh sama Satpam. Kamu langsung mau bunuh aku, pisau di tangan kamu itu bukti. Ini aturan keluarga Lukito kalian? Satpam dan bawahan sekongkolan mau bunuh orang. Aku nggak ada. Nyonya Raska, masalah ini nggak ada hubungannya sama suami aku. Semua salah aku. Kalau Anda mau hukum, hukum aja aku sendiri. Tapi aku beneran nggak ada niat mau bunuh orang. Di saat kayak gini, dia masih mikirin buat bela Levin. Putraku ini beruntung juga. Akhirnya temuin orang yang beneran cinta dia. Cuman hukum kamu sendirian? Aku mau lapor polisi. Tangkap kalian berdua. Apalagi Satpam gak guna itu. Aku gak bakal biarin dia tenang. Aku percaya Pak Levin juga gak bakal lepasin dia. Pak Levin gak bakal lepasin siapa? Tuan Levin gak bakal lepasin siapa? Tentu aja Satpam sialan itu. Dia di pesta keluarga Lukito. Diam-diam selingkuh sama pelayan di dapur belakang. Gak jaga gerbangnya sendiri. Kalau pestanya sampai ada masalah, aku yakin Tuan Levin gak bakal biarin 2 orang ini terus tetap di keluarga Lukito. Pastinya Nyonya Raska juga gak bakal pilih kasih, kan? Sejak kapan urusan keluarga Lukito giliran kamu yang atur? Aku, Angel. iya. Pestanya bagus. Tunggu pestanya selesai, aku bakal kasih kamu bonus tambahan. Kalau beberapa orang, urusan keluarga Lukito belum giliran orang luar ikut campur. Makasih Nyonya Raska. Kenapa dia bisa seberuntung ini? Karel, aku mau dia mati. Gimana kalau kita rusakin pestanya? Karena dia penanggung jawab pestanya. Kalau pestanya ada masalah, dia harus tanggung jawab sampai tuntas. Racun ini, asal nggak sengaja kecampur ke makanan yang ada di pesta, semua tamunya bakal keracunan secara diam-diam. Tanggung jawabnya bakal jadi punya Angel. Kali ini, meskipun ada Raska, cewek sialan itu lindungin kamu. Kamu juga tamat. Pak Levin, cincin yang Anda pesan sebelumnya. Ini hasil karya master seni kelas dunia yang sengaja dibikin khusus selip antrian sampai tambah segini banyak. Cincin ini apa terlihat biasa banget? Menurutmu, apa dia akan suka? Aduh Pak Levin, kamu tenang aja, Nona Angel pasti bakal suka. Suka apa? Nona Angel pasti suka. Suka apa? Kenapa? Nggak ada apa-apa. Aku udah lihat ada yang kamu sembunyiin.
Ini. Richie, hah? Cepat bilang ini apa? Ini cincin lamaran kan, cincin? Oh, benar. Tuan Levin mau lamar pacarnya. Oh, benar. Tuan Levin mau ngelamar? Benar. Di pesta nanti malam Tuan Levin mau lamar pacarnya. Aku yang urus kasih cincinnya. Ini berharga banget, jadi... Iya benar. Gila. Tuan Levin udah setua ini masih belum nikah. Oh iya Levin, kamu tahu tadi Nyonya Raska bilang mau kasih aku kejutan. Kamu tebak apa? Kejutan apa? Nyonya Raska, buat hargain jasaku di pesta kami ini. Janjiin aku, setelah pestanya selesai dengan lancar, dia bakal lakuin hubungan kita. Bahkan siapin kita pernikahan. Levin, kita irit banyak uang. Bagus banget. Kayaknya ibu beneran mau terima Angel. Cuman berharap pestanya bisa selesai dengan lancar. Jangan sampai ada masalah. Sini. Sekarang gak ada orang, kita bisa gerak sekarang. Sekarang aku umumin pesta dansanya resmi dimulai para tamu sekalian. Bisa cari pasangan dansa idaman kalian. Baguslah. Tunggu pestanya selesai dengan lancar udah beres. Siapa? Aku. Levin, aku lagi kerja. Gak apa-apa, udah mau selesai. Ayo. Aku penampilanku gak bagus. Gak apa-apa, lampunya gelap, gak bakal ada yang perhatiin. Lagian, kamu pakai apa aja cantik. Kembal banget. Aku ngomongnya tulus. Angel, ada satu hal yang mau aku kasih tahu. Sebenarnya identitas asliku itu... Hadirin sekalian, sekarang kita masuk ke sesi tukar pasangan dansa. Silakan tukeran pasangan sama tamu di sebelah Anda. Mari kita mulai lagu terakhir. Tukeran pasangan dansa? Aku nggak atur sesi ini. Harusnya Nyonya Raska yang atur dadakan. Levin. Levin. Bukan. Kamu ini. Lama nggak ketemu Nona Angel. Kadang lepasin aku. Levin, Lev. Ini di mana? Kamu siapa? Kamu yang suruh orang culik aku. Itu kamu yang rebut pria putriku. Apa? Bentar lagi aku bakal bikin kamu tahu. Di dunia ini orang yang tindas putriku belum lahir.
Ternyata kalian. Kaget banget kan? Angel, orang yang pernah kamu celakai udah kembali. Kamu takut banget ya? Ayah wanita ini bikin aku dikurung Raska selama seminggu. Kamu harus balas dendam buat aku. Nona Nana, aku nggak ada dendam sama kamu. Diam, siapa yang suruh kamu ngomong gitu sama Nona Nana? Gak ada dendam. Kamu rebut pria, aku harus tahu bakal ada hari ini. Ayah, aku nggak mau lihat dia lagi. Lakuin aja sesuai kata Nana. Lepasin aku. Kalian mau ngapain? Ini wilayah keluarga Lukito. Kalau kalian macam-macam, keluarga Lukito nggak bakal diam. Aku lihat tunggu kamu mati, keluarga Lukito masih bakal bela kamu nggak? Aku ini penanggung jawab acara keluarga Lukito. Kalau aku hilang, Nyonya Raska pasti temuin aku. Apa kalian sanggup tanggung jawab? Gimana kalau pesta ini ada masalah? Apa? Benar. Makanan pestanya ada masalah. Banyak tamu yang keracunan. Tangkap pelaku ini. Gak mungkin. Makanan di pesta gak mungkin bermasalah. Semuanya udah aku periksa dengan teliti. Kecuali ada orang yang main tangan. Itu kalian. Kalian yang main tangan di acara pesta. Main tangan? Kita ini tamu, mana mungkin bisa main tangan? Iya. Aku dengar kamu juga ambil minor biomedis. Masih dapetin racun itu gampang banget kan? Lagian, bukannya kamu punya selingkuhan? Benar. Seharusnya selingkuhan itu juga ditangkap, disiksa aja. Siapa tahu mereka itu kerjasama. Sanat, tangkap selingkuhan itu. Ke sini. Aku tahu dia di mana. Mereka udah janji setelah pesta selesai bakal ketemuan di halaman belakang. Bentar lagi aku bisa ungkapin semuanya. Sebagai Pak Levin bersama Angel, aku pengen dia jadi Nyonya Lukito yang sah. Kalian apain suami aku? Aku udah bilang masalah ini gak ada hubungan sama dia. Kenapa kalian gak mau lepasin dia? Kakak, gak nyangka kamu sayang banget sama dia. Kalian benar-benar pasangan yang serasi banget. Kalau gitu, aku gak sengaja sakitin dia. Kakak, kamu gak bakal sakit hati kan? Jana, aku mohon Jana. Asal kamu lepasin dia, kamu suruh aku lakuin apa aja boleh, Jana. Aku suruh kamu lakuin apa aja boleh. Iya, asal kamu lepasin dia. Oke. Oke, kalau gitu kamu ngaku soal racunin keluarga Lukito itu ulah kamu. Kamu sengaja lakuin itu. Kamu pengen keluarga Lukito nggak mati tenang. Ngomong. Kakak ngomong. Kamu nggak mau selamatin nyawa suami kamu. Oke. Aku ngomong. Racun di ruang pesta keluarga Lukito. Aku yang taruh. Aku mau orang keluarga Lukito mati mengenaskan. Jana. Ini bisa kan? Kamu lepasin suami aku, kalau ada apa-apa hadapi aku aja. Angel, kamu beneran bodoh banget. Kamu beneran kira aku bakal lepasin kalian? Dia cinta banget sama kamu. Kalau gitu biarin dia mati bareng kamu aja. Angel, aku mau rebut semua yang kamu punya. Kamu dan suamimu. Gak ada yang bisa hidup tenang. Udah ada bukti ini, tinggal lihat keluarga Lukito bakal apain kamu. Pak Levin juga bakal tanganin kalian sendiri. Aku lihat gimana kalian bisa bangkit lagi. Ayah, sekarang buktinya udah ada, cepat urus mereka berdua. Aku mau singkirin wanita ini diam-diam. Biar Pak Levin gak bakal temuin dia lagi. Kalian mau ngapain? Nona Angel, aku geraknya cepat. Ini saatnya bikin kamu tewas. Angel, kamu gak apa-apa kan? Angel, Kamu siapa? Berani datang ke sini bikin ulah.
Aku lihat hari ini, siapa yang berani sentuh dia? Pak Levin, kok bisa kamu? Gak mungkin, ini gak mungkin. Itu Pak Levin. Kok dia? Diana! Kamu bukannya bilang Angel udah dibuang Pak Levin. Kamu berani bohongin aku, dasar wanita licik. Gak mungkin, dia jelas-jelas sebelumnya jadi pembantu di keluarga Lukito. Pak Levin mana mungkin biarin wanita yang dia suka jadi pembantu. Ini pasti ada salah paham. Pak Levin, ini pasti ada salah paham. Mereka pasti salah tangkap orang. Yang mereka mau tangkap itu suami wanita murahan ini, bukan kamu. Mereka nggak salah tangkap. Aku ini suaminya Angel. Kamu ini... Kamu beneran Pak Levin? Angel, maaf. Aku kemarin terpaksa bohongin kamu. Nanti aku jelasin ke kamu semuanya. Tapi sekarang, kita harus selesaiin masalah ini. Orang yang sakitin kamu ini, gak bakal aku biarin satu pun tangkap mereka. Pak Levin, mohon maafin aku. Aku beneran gak tahu kenapa bisa gini. Pak Levin, kami berdua beneran nggak tahu apa-apa. Pak Levin, ini nggak ada hubungannya sama aku. Itu semua Diana licik ini yang lakuin. Gak, Pak Levin, aku ini semua demi grup Lukito. Itu wanita ini, dia yang taruh racun di pesta grup Lukito. Itu semua dia. Pak Levin, aku semua ini demi Anda. Anda jangan sampai dibohongin sama wanita ini. Dia itu wanita yang licik. Dia berani main tangan di bawah hidung grup Lukito. Orang kayak gini harusnya langsung dihukum mati di tempat. Yang kamu bilang benar. Orang yang main tangan di grup Lukito, semua harus diberesin. Tentu aja orang kayak Angel ini gak pantas tinggal di keluarga Lukito. Bawa semua orang ini. Lepasin aku! Lepasin aku! Jelas-jelas Angel, dia biang keroknya. Aku ada bukti dia racunin, dia ngaku sendiri. Jana, aku sebenarnya salah apa? Kamu mau siksa aku gini? Diam kamu. Kenapa kamu bisa dapat semuanya? Pak Levin, itu semua idenya Diana nggak ada hubungannya sama aku. Benar Pak Levin, aku dan Ayah nggak bersalah. Lihat kami yang selama ini setia sama keluarga Lukito. Setia? Pak Levin, masalahnya udah diinvestigasi dengan jelas. Keluarga Sentosa diam-diam pakai sumber daya keluarga Lukito buat suap 1 triliun, buktinya udah aku dapatin. Nggak, ini nggak mungkin. Kawan. Terus ada lagi, ini rekaman dari CCTV tersembunyi di aula pesta. Tunjukin Diana dan Karel racunin secara keseluruhan. Ini nggak mungkin. Pak Levin, ini semua wanita jalang ini yang suruh gak ada hubungannya sama aku. Dasar wanita jalang. Semua salah kamu yang paksa aku buat lawan Angel. Kamu jangan ngawur. Kamu juga yang mau balas dendam. Sekarang mau lepas tangan dari aku. Mimpi aja. Anjing gigit anjing. Bawa mereka, serahin ke polisi. Semua yang udah kalian lakuin, udah cukup buat di penjara beberapa tahun. Berdebat aja di penjara. Angel, aku ini adik kandung kamu. Kakak kamu, biar Pak Levin maafin aku. Waktu kamu serang kakakmu, harusnya udah tahu akibatnya. Bawa pergi. Pak Levin. Levin. Kamu itu Levin yang itu? Yang rumornya konglomerat di kota Gani? Kak Levin? Aku, Pak Levin, gawat gejala Pak Nando masih belum membaik, orangnya mau meninggal. Apa? Pak Nando gimana? Pak Levin, kita udah coba berbagai cara, tapi aku belum pernah lihat racun ini. Gak bisa tentuin kandungannya. Keadaan Pak Nando lagi bahaya. Kita juga nggak berani asal gerak. Pak Nando itu mitra kerja paling penting untuk masuk ke kota laut. Kalau nggak temuin cara netralisir racunnya, kayaknya... Nggak boleh. Harus temuin cara yang lebih baik. Levin, biar aku coba. Pak Levin ini siapa? Ini Nyonya Lukito. Nyonya Lukito. Angel ini nggak ada urusan sama kamu. Kamu pulang dan istirahat. Aku suruh Richie antar kamu. Levin, aku harap kamu percaya aku. Oke. Tolong kotak obatnya. Pak Levin, meskipun itu istri Anda juga nggak bisa main-main di saat ini. Ini nyawa orang. Iya. Dia istriku. Aku percaya dia. Biarin dia aja.
Aku percaya dia. Biarin dia aja. Baik Pak Levin. Ini cara Nyonya Lukito pro banget. Aku di Universitas Cida ambil minor biomedis. Semoga penilaianku benar. Tekanan darahnya udah normal. Detak jantungnya juga udah stabil. Ini cuma penanganan darurat. Cepat antar ke rumah sakit. Buat pemeriksaan lengkap, kirim sampel darah ke lembaga penelitian buat analisis kandungan racunnya. Oke. Cepat. Angel, kamu nggak apa-apa kan? Pak Levin, kalau nggak ada apa-apa aku duluan. Angel. Dulu aku yang salah, aku yang nipu kamu. Walau keluarga Lukito tanggung jawabku, tapi aku tetap aku yang dulu. Levin yang selalu ada di samping kamu. Levin satpam kecil itu, aku nggak pernah berubah. Angel, apa kamu bisa kasih aku satu kesempatan lagi? Kamu Pak Levin yang punya kekuasaan tinggi di kota Gani. Dan aku cuma seorang putri dari keluarga yang udah jatuh. Sekarang aku bahkan udah nggak punya keluarga. Dua orang kayak gini barengan. Kedengarannya kayak lelucon. Gak, Angel. Kamu dengar. Aku yang nggak pantas buat kamu. Keluargamu juga nggak mungkin terima keberadaanku. Siapa bilang keluarga Lukito kami nggak bakal terima kamu? Siapa bilang keluarga Lukito kita nggak bakal terima kamu? Angel, kamu udah dari dulu buktiin kemampuan dan karakter kamu. Kamu nggak cuma bantuin aku, tapi juga bantuin keluarga Lukito selesain krisis. Semua itu jauh lebih penting dari keluarga asal kamu. Gak cuman aku, semua orang di keluarga Lukito udah terima kamu jadi bagian keluarga kita. Nyonya Laska. Aduh, jangan nangis, aku jadi ikutan sedih. Apalagi anak nakal ini dari kecil sampai besar pertama kali perhatian banget sama wanita. Kalau aku masih berani halangin, dia kayaknya bakal jomblo seumur hidup. Iya kan, Levin? Betul. Angel. Seumur hidup ini aku cuma mau kamu. Kalau kamu gak mau nikah sama aku bakal jomblo seumur hidup. Jadi, demi kebahagiaan, Pak Levin yang kasihan. Apa kamu mau terima lamaranku? Jadi, cincin lamaran itu punya kamu. Jadi, cincin lamaran itu punya kamu? Iya. Hah? Cincinku mana? Ada di sini di aku cincinnya ada di aku. Itu dibuang sama bajingan keluarga Sentosa. Angel, dari hari pertama aku ketemu kamu, aku udah tahu. Buat aku kamu yang paling spesial. Mau itu satpam atau konglomerat kota Gani. Perasaanku ke kamu gak pernah berubah. Sekarang aku secara resmi tanya kamu. Angel, apa kamu mau nikah sama aku? Terima dia! Terima dia! Terima dia! Goodbye, my princess. 이제 너를 보낼게. 날개를 펴고 저 하늘 높이 나. Jam ini wakilin keluarga Lukito. Sekarang udah waktunya kembali ke pemilik aslinya. Mulai hari ini kamu itu nyonya rumah keluarga Lukito yang asli. 언제나 나였어. 너는 꿈
Angel. Aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu, Tuan Levinku. Believe in yourself. 거기 아가새가 미친 알게 미치워. 난 담아